Konnichiwa, salam lomba pekerja. Video kali ini saya ingin buat tentang perasaan-perasaan para pekerja di Jepang selama 1 sampai 5 tahun ke depan, yang mereka rasakan. Saya sudah ngobrol sama ratusan orang di Jepang pekerja, baik dari berbagai profesi, dari berbagai jenis visa yang saya temani ngobrol. Dan ini saya ingin jelaskan tiap tahunnya apa yang mereka rasakan dan apa yang saya rasakan juga. Jadi ini based on experience dan based on pengalaman dari teman-teman. Oke, kita langsung aja. Ini mungkin banyak yang relate dan banyak yang nggak relate, tapi yang saya tanyakan ini yang saya dapatkan. Oke, yang pertama adalah tahun pertama itu adalah tahun yang paling berat buat pekerja. Tahun dimana kayak Jepang tuh secara keseluruhan nyerang kita gitu. Kita tuh harus kuat mental dan fisik di tahun pertama. Apalagi di 6 bulan pertama itu gencar-gencarnya perasaan kita itu berat banget untuk stay di Jepang. Seperti kayak misal kita harus beradaptasi di segi pekerjaan yang kita nggak ngerti sama sekali nih. Terus bahasa kita bahasa Indonesia, terus tiba-tiba ke Jepang bahasanya aneh-aneh, kita nggak tahu artinya apa, yang kita pelajari juga beda. Terus budaya, kayak budaya tepat waktu, budaya bersosialisasi, banyak lah. Dan peraturan juga. Jadi terlalu banyak peraturan yang di Jepang yang mesti kita terbiasa untuk menaatinya. Jadi nggak ada tuh istilah yang namanya peraturan itu harus dilanggar. Enggak. Sosialisasi. Jadi kita harus bersosialisasi juga ke pekerja Jepang dan pekerja dari negara-negara lain. Jadi kita bukan satu-satunya pekerja asing di di tempat kerja kita, walaupun banyak yang menerima pekerjaannya cuma Indonesia, tapi banyak juga yang dari berbagai negara lain. Terutama kita harus beradaptasi dengan cara bersosialisasi orang-orang Jepang itu sendiri. Itu di tahun pertama. Dan juga tahun pertama itu adalah fase, aku sebutnya adalah fase kaget ya. Dan juga fase yang dimana ekonomi tuh lagi sulit-sulitnya. Fase yang dimana dapat duit, bayar utang, ngirim ke keluarga, penuhi kebutuhan. Cuman itu kebanyakan di tahun pertama. Oke, kita lanjut ke tahun kedua. Tahun kedua itu adalah tahun yang dimana sudah masuk fase yang lumayan. Yang dimana lumayan itu kita sudah terbiasa dengan pekerjaan, bahasa walaupun banyak yang nggak ngerti, sudah paham lah disuruh ini itu. Terus budaya mungkin kita sudah, ya karena sudah setahun berlalu, musim juga. Jadi yang di tahun pertama juga itu adaptasi musim itu berat, mental juga, fisik juga harus nyesuaiin. Sedangkan di tahun kedua ini tahun yang dimana kita sudah terbiasa mulai rileks bekerja, mulai jalan-jalan, mulai beli barang-barang yang mahal, yang branded gitu, kayak ganti HP, sepatu mahal dibeli, yang style-style gitulah. Cewek-cewek, cowok-cowok sudah penampilannya berubah, bentuk muka, warna kulitnya juga mungkin banyak yang lebih bening dibanding di Indonesia. Lebih sering nongkrong, posting-posting di sosial media. Itu tahun-tahun kedua tuh biasanya sudah mulai comfortable stay in Japan, tinggal di Jepang gitu. Oke, tahun ketiga nih. Nah, tahun ketiga ini adalah tahun dimana rasa di hati itu bergelut. Jadi menurutku, aku sebutnya, kan tahun pertama aku sebutnya tahun fase kaget. Tahun kedua tahun fase relax. Tahun ketiga itu adalah tahun dimana rasa di hati bergelut.
tahun apa ya nyebutnya, tahun dilema lah menurutku, tahun fase dilema yang dimana kayak di hati tuh bergelut, udah ada yang capek di Jepang, udah muak sama pekerjaan yang itu mulu, terus teman kerja yang toksik, atasan yang bangsat, uh, atau teman kerja yang ya itu tadi yang toksik, yang suka marah-marah nggak jelas. Terus kita ngerasa bahasa Jepang kita yang gitu-gitu aja, nggak ada perubahan gitu. Itu yang buat kita kayak di tahun ketiga itu kayak mikir gimana ya, pusing juga mau balik ke Indonesia, bingung mau kerja apa, mau bisnis apa. Sedangkan untuk stay di Jepang juga bingung, kayak kok gini-gini mulu hidupku gitu, kerja pulang tidur, kerja pulang tidur gitu-gitu doang. Jalan-jalan juga udah kayaknya udah banyak tempat yang didatengin gitu, dan Jepang tuh sama-sama aja, udah mulai ngerasa kayak gitu. Dan juga kalau kepikiran ke negara lain, nah di tahun ketiga juga kepikiran ke negara lain tuh, tapi malas mulai dari nol lagi. Kayak ke Jepang aja tuh udah luar biasa gitu, kita mulai dari nol, dan ngerasain itu untuk start lagi dari nol tuh itu bukan hal yang gampang gitu. Selanjutnya tuh kita pindah ke tahun keempat. Tahun keempat ini adalah tahun penentuan menurutku. Jadi tahun keempat itu tahun penentuan kita untuk stay di Jepang atau kita balik ke Indonesia. Ini menurut karena aku belum di tahun itu juga, ini menurut dari teman-teman. Jadi kalau misal balik ke Indonesia itu akan mati-matian untuk menabung, untuk mempersiapkan pekerjaan di Indonesia, dan juga menghubungi relasi-relasi di Indonesia, gimana bagusnya nanti kalau balik ke Indonesia. Dan juga kalau misal untuk tahun keempat itu milihnya bakal stay di Jepang, bakal dia akan mati-matian untuk belajar bahasa Jepang, atau mati-matian untuk belajar ujian stay di Jepang lebih lama begitu. Kayak misal yang kerja di Kaigo, dia bakal mati-matian ambil kelas, terus belajar untuk ambil ujian Kaigo Fukushishi. Untuk kalau misal dapat Kaigo Fukushishi kan bisa stay di Jepang berapa lama pun dan bisa bawa keluarga. Sedangkan di Kaigo Fukushishi, Tokoteki no 2, terus pindah visa juga yang ke visa Gijinkoku atau visa engineering profesional gitu. Terus ada juga yang mau pindah ke student. Ini pindah visa ke student nih kadang ada di tahun kedua, ketiga juga ada. Cuman aku gantiin ke tahun keempat karena itu bikin kebanyakan cerita di tahun keempat mau pindahnya gitu. Ini kesimpulannya aku ambil ya. Terus kita pindah ke tahun kelima. Tahun kelima ini adalah tahun pasrah menurutku sih. Ya, tahun keempat adalah tahun penentuan, tahun kelima adalah tahun pasrah. Yang dimana kalau balik ke Indonesia, ya mau gimana, udah takdirnya balik. Kalau mau stay di Jepang, kalau lulus ujian ya syukur gitu. Itu. Terus banyak juga yang berencana tinggal lama di Jepang. Ini udah kesimpulannya ya. Ini opini pribadi adalah banyak juga yang berencana tinggal di Jepang lama, tapi harus cepat pulang karena banyak buat masalah di Jepang lah. Kayak masalah internal, eksternal. Internal tuh kayak misal ngelanggar peraturan terlalu banyak, udah disanksi gitu. Masalah eksternal tuh mungkin keluarga di kampung minta suruh pulang, nikah, atau misal bangun bisnis, rindu keluarga. Itu kayak masalah-masalah dari luar yang masuk ke kita gitu. Terus tapi sebaliknya ada juga yang niatnya bentar tapi harus pulang cepat gitu. Niatnya bentar
tapi bisa bertahun-tahun tinggal di Jepang, bahkan tinggal seterusnya. Jadi banyak cerita, ada saja kepikiran untuk jika sudah di tahun terakhir gitu. Kadang perubahan itu terjadi di akhir-akhir gitu. Jadi tidak ada yang, ini aku tutup dengan tidak ada yang salah dari pilihan. Yang salah adalah kita tidak memilih tapi mengeluh, tidak keluar dari apa yang kita tidak sukai, itu kata Zawin. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya share. Kalau ada pertanyaan atau ada yang salah kurang mau ditambahin, silahkan tulis di komen. Matane.